Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Isma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asya an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asya an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Surah Al-Baqarah ayat 216. Wallahu wa rasuluhu a'lam bil murad. Boleh jadi kamu benci terhadap sesuatu padahal itu tidak baik untukmu. Tapi boleh jadi kamu cinta terhadap sesuatu padahal itu yang terbaik untukmu. Allah Maha mengetahui, sesungguhnya kamu tidak mengetahui. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'nu alayya wa tuni muslim. Pemirsa, sahabat muslim yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah senantiasa kita ucapkan kepada Allah atas segala karunia nikmat yang sudah Allah curah limpahkan kepada kita. Terutama sekali nikmat iman dan nikmat Islam. Dan juga semangat untuk hidup. Itu adalah nikmat yang sangat besar. Semangat untuk sukses. Semangat untuk merubah nasib. Semangat untuk berjaya. Semangat untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Itu adalah nikmat yang sangat besar. Mudah-mudahan dengan nikmat tersebut kita tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tambah banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian shalawat beserta salam. Sama-sama kita mohonkan kepada Allah semoga senantiasa dilimpah curahkan buat arwah junjungan alam rahmatan lil alamin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita membaca shalawat, doa kita dikabulkan oleh Allah dan permohonan kita diijabah. Pemirsa, sahabat muslim yang dirahmati Allah, alhamdulillah sekarang ini masih di bulan suci Ramadan. Dalam kesempatan yang penuh berkah ini kami ingin menceritakan sebuah kisah seorang anak muda yang pada waktu itu boleh dikatakan anak yang ingin membahagiakan orang tuanya, tapi beliau itu merupakan anak boleh dikatakan masih belum dewasa tapi ingin membahagiakan orang tuanya. Ayahnya sudah meninggal tapi ibunya masih ada. Suatu ketika beliau membaca di koran bahwasanya di kantor pos dan biro membutuhkan seorang karyawan. Yang karyawan tersebut tugasnya adalah cleaning service. Karena rasa ingin membahagiakan ibunya, dia pergi melamar ke kantor pos dan biro. Tak izin sama ibunya, Bu, saya mau cari kerja, mau melamar. Ada berita di surat kabar. Sang anak berangkat ke kantor pos dan biro. Kemudian beliau menanyakan kepada petugas yang ada di sana, bisakah beliau diterima atau tidak. Ternyata tidak memenuhi syarat. Yang diterima paling tidak mempunyai ijazah SD. Sedangkan anak ini jangankan ijazah SD saja tidak tamat. Akhirnya karena tidak diterima, tidak memenuhi syarat, beliau pulang lagi kepada ibunya. Apakah dia berkata kepada ibu, Bu, ternyata saya tidak diterima. Belum ada nasib saya bekerja di pos dan giro. Di sana harus mempunyai ijazah SD, sedangkan saya nggak tamat SD juga. Apa kata ibunya? Ibu memberikan 3 nasihat kepada anaknya. Yang pertama, anakku, sabarlah nak, tegarkan jiwamu. Mungkin itu bukan yang terbaik untukmu. Bahasa, mungkin bukan yang terbaik untukmu. Yang kedua, berjuanglah, bekerjalah, apapun yang kau bisa lakukan yang terbaik. Yang penting, yakinlah Allah akan berikan sesuatu yang lebih baik untukmu di masa depan. Yang ketiga, kata ibunya, ibu akan senantiasa mendoakanmu, nak. Semoga engkau nanti bahagia di masa depan. Singkat kisah kaum muslimin, pemirsa sahabat muslim yang dirahmati Allah. Pemuda tadi karena rajinnya, otodidaknya, sungguh-sungguhnya di dalam mencari penghasilan yang halal.
Akhirnya beliau itu menjadi orang sukses di masa depan. Nah, boleh dikatakan pemuda ini mempunyai sebuah percetakan surat kabar yang terkenal. Setelah beliau sukses, banyak wartawan yang datang. Banyak wartawan yang bertanya. Apa kata para wartawan kepada bapak ini? Sekarang dia sudah jadi bapak, sudah dewasa, sudah sukses. Pak, kalau boleh bertanya, bapak itu dahulu kuliahnya sampai di mana? Kemudian gelar yang bapak capai itu S1, S2, S3 atau sampai di mana? Apa kata si bapak? Wahai saudaraku, jangankan S1, S2, S3, saya SD juga tidak tamat. Kata wartawan, Pak, Bapak tidak tamat SD, tapi bisa memiliki kekayaan sebanyak ini, dan Bapak memiliki percetakan yang sangat hebat seperti ini. Sungguh luar biasa. Kata si bapak, saya bersyukur tidak tamat SD. Coba bayangkan, wahai saudaraku, kalau seandainya dahulu saya tamat SD, saya mencari pekerjaan pada waktu itu, saya tamat SD, pada waktu itu pasti saya diterima di kantor pos dan giro untuk cleaning service. Tapi syukur alhamdulillah, saya tidak tamat SD. Saya mencari sesuatu yang bisa lebih berkah dalam hidup saya. Coba bayangkan kalau seandainya dahulu saya tamat SD, sampai sekarang saya betah bekerja jadi cleaning service di kantor pos dan giro. Tapi tidak, saya mencari sesuatu yang lebih baik. Alhamdulillah, Allah berikan yang terbaik buat saya. Ini berkah doa saya, doa ibu saya, dan berkah semangat hidup saya. As motion never, mas skillful a mariner. Lautan yang tenang tidak akan menghasilkan nelayan yang berpengalaman. Artinya, orang yang hidupnya tenang, orang yang hidupnya santai nggak akan mungkin berhasil. Saya dididik oleh penderitaan, saya dididik oleh perih, saya dididik oleh susah hidup. Makanya saya berusaha semaksimal mungkin agar hidup saya berubah. Dalam Al-Quran dikatakan, likai la ta'shaw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Jangan kamu terlalu bersedih terhadap sesuatu penderitaan yang sedang kamu jalani. Dan jangan pula kamu terlalu bahagia dan terlalu gembira karena kesenangan yang sedang kamu dapatkan. Artinya, kita tetap bersyukur kepada Allah dalam kondisi apapun. Tetap bersabar kepada Allah dalam cobaan apapun. Sebab dunia ini memang membutuhkan orang-orang yang tegar. Orang sukses itu harus diuji kesuksesannya. Kita ingat ilmu sebuah pedang yang tajam. Pedang yang tajam ini, dia itu jadi tajam karena dibakar. Kemudian dipukul, dibakar, dipukul. Dibakar setiap hari, artinya diuji, dicoba mentalnya itu. Akhirnya jadilah pedang yang tajam. Jadi seseorang itu sukses kalau dia ditempa. Kuat mentalnya, tegar batinnya, rajin ibadahnya, sungguh-sungguh doanya, baru dia itu sukses di masa depan. Jadi janganlah terlalu bersedih dengan posisi yang kita dapatkan sekarang ini. Walaupun tidak punya status sosial yang tinggi, walaupun bukan dari keturunan bangsawan, walaupun tidak punya titel yang tinggi, yang penting yakin bahwasanya Allah, kita punya Allah dan kita punya Rasulullah. Ingat Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu hanyalah seorang budak, tapi bunyi sandalnya sudah didengar oleh baginda Rasulullah di dalam surga. Seorang budak, sandalnya saja sudah didengar oleh Rasulullah di dalam surga. Bayangkan, lebih mahal dari sepatunya Lionel Messi, lebih mahal dari sepatunya Ronaldo, Van Basten, lebih mahal sandalnya Bilal. Begitu juga seorang Uwais Al-Qarni. Beliau bukan nabi, beliau bukan rasul, tapi doa beliau sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Siti Khadijah, umur sudah 40 tahun, dia seorang janda, tapi beliau tidak berkecil hati. Allah pilihkan dia jadi istri baginda Rasulullah. Bahkan beliau seorang ibu yang beruntung, dari rahimnya lahirlah Siti Fatimah yang merupakan ibu dari para habaib. Jadi di sini kita jangan terlalu bersedih dengan takdir yang kita terima sekarang. Berdoalah dengan sungguh-sungguh, ikhlaskan semua yang terjadi. Mudah-mudahan Allah pilihkan yang terbaik untuk kita. Demikian, mohon maaf ini bisa jadi bahan renungan buat kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, dan mudah-mudahan kita tambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah Allah yang bisa memilihkan yang terbaik buat kita. Demikian, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.